Halo, perkenalkan nama saya Rolof Talani, NIM 67 2018 405. Di sini saya mau membuat topologi jaringan. Di dalam GNS3 menggunakan dua buah router, satu buah switch, satu buah server, dan tiga buah klien. Oke, langsung saja. Di sini sebelumnya saya sudah menginput routers, ketiga klien dan satu server. Oke, langsung saja. Masukkan server, kemudian kliennya, kemudian kita masukin switch karena portnya banyak untuk sambung ke klien. Wah, oke. Sebelum itu kita di server configure dulu. Di network kita buat adapternya menjadi dua. Untuk apa? Untuk sambung ke NAT. NAT itu untuk kesambung ke internet. Nah, kalau sudah, tinggal sambungkan kabelnya. Antar router pakai serial. Terus itu jangan sambungkan dulu, ntar aja. Kemudian play. Nah, kalau semua sudah hijau, kita masuk ke konsol R1. Konsol R1. Nah, enter udah. Sekarang kita conft untuk masuk ke mode konfigurasi. Kalau sudah gini kita tambahkan IP address. Satu 192.168.0.5 karena NIM saya 405.1. Kenapa 1? Karena di sini range gedung A itu 1. Ini VLSM saya. Ini kita masukkan ini. Terus 255-nya itu karena slash 27 jadi dapat 244. 224. 255, 255, 255, 224 karena slash 27. Kemudian oh, ini kita belum masuk ke INT 0/0 dulu harusnya. NTF 0/0. Nah, kemudian kita konfigurkan, kemudian kita masukin yang ini. Enter. Nah, kalau sudah jangan lupa no SH untuk mengaktifkan. Dan kita config lagi serial sama kayak tadi, jangan lupa INT SE 1/0. Enter. Terus kita masukin IP-nya 192.168.0.5. terus ini kita masukin antara gedung A sama B, kita masukin yang ini 49 dengan slash 30 252 49 terus spasi 255 255 255 252 karena antar router. Kemudian enter. Oh, lupa IP address-nya lagi. Sorry, bos.
Nah, jangan lupa no SH. Nah, kalau sudah X, terus kita IP DHCP full server, enter. Nah, kalau udah ada gini DHCP config berarti bisa. Kemudian kita masukkan network. Titik 0. Kenapa 0? Jadi kita networknya itu kita masukin yang ini. Nah, kita masukkan net ID-nya gitu. Kemudian 255, 255, 255, 224 karena slash 27 tadi. Kemudian enter. Kemudian setelah itu kita masuk ke default router. Caranya default router, terus kita masukin IP 192.168.05.1. Kemudian enter, exit. Langsung habis ini kita menuju ke router 2 konfigurasinya. Sama kayak tadi, konsol di router 2. Enter, conft lagi kayak tadi. Jangan lupa int f0/0 untuk konfigurasi fast ethernetnya. Kemudian masukkan IP address-nya 192.168.05 titik, di sini range-nya 33. Jadi kita masuk 33 255 255 255 240 karena di sini /28. Kemudian enter. Lupa IP address-nya lagi. Nah, enter. Kemudian kita masukkan noesa. Kemudian kita lanjut config serial int se 1/0. Nah, serialnya itu sama kayak tadi juga. IP address dulu 92.168.05.50. Dik 50 kan. Kemudian karena antar router jadi 252. Nah, kalau sudah klik enter. Terus kita lanjut config noesa, kemudian X, kemudian kita IP DHCP full, terus enter. IP DHCP full client, kita kasih nama client. Nah, terus kita masukkan networknya lagi, network 92.68.05.32. 32-nya ini dari yang ini net ID-nya. Terus kita masukin
karena slash berapa tadi 28 jadi 240. Kemudian enter. Kemudian setelah itu kita default routernya masuk 192.168.05.33 terus 255 255 255 240. Default routernya nggak perlu pakai ini. Nah, kalau sudah kita coba kita langsung atur IP root. IP rootnya itu di sini kita exit dulu biar ke config IP root. Kemudian kita masukin IP-nya itu 192.168.05 titik 0 terus 255.254 terus di sini kita masukin IP titik 49. Ini untuk menghubungnya. Yang 192.168.050 ini kan router 1. Nah, terus kita masukin 224 juga router 1 kan. Ini kan kita lagi di router 2. Terus 192.168.0.549 kan itu antara gedung A sama gedung B yang ini. Nah, kalau sudah kita klik enter. Kemudian kita ke router 1, atur kayak gini juga. IP root 22168.05.32 240. Kemudian 192.168.05.50. Kita cek dulu. Ini kan 32 terus slash 28 240 terus masukin ininya. Nah, kalau sudah kita enter terus simpan dulu. Simpan itu copy run. Oh, kita ke exit dulu karena ini masih berada di config. Exit, copy, run, tab, start, tab, kemudian enter lagi, tunggu. Oke, berarti berhasil. Sekarang kalau terdua sama kayak tadi juga, kita exit dulu, copy, run, start, tab, kemudian enter. Nah, kalau sudah, coba kita ping. Ke router 1, coba kita ping ke router 2. 92.168.05.32 dan enter. Sukses rate nya
5/5 berarti 100% sukses. Kemudian coba kita lihat di server ini kan .1 server berarti otomatis .2 dong. Kemudian kita ping dari router 2, coba ping 92.168.05.2. Belum kehubung kan, karena kita belum mengatur konfigurasi di servernya. Oke. Oke, lanjut. Sekarang kita konfigurasi dulu di servernya ini. Kita sambungkan kabelnya dulu. Add. Nah, kalau sudah kita klik server terus konsol. Kemudian enter server. Kemudian di sini kita sudah dulu. Coba kita lihat if config. Nah, di sini INS33-nya belum kebaca kan? Caranya itu kita nano etc network interface. Nah, ini di sini auto NS33. Padahal tadi harusnya 3 aja, jadi kita hapus 1 3. Kita hapus 3-nya. Kemudian Ctrl X Y save. Nah, coba lihat if kita restart dulu etc init.d terus networking restart. Kita tunggu. Nah, kalau sudah oke, kita coba lihat if config lagi. Nah, INS3 udah ketambah kan dengan 192.168.05.2. Coba kita ping dari router 2. Nah, ping sukses kan 100%. Nah, sekarang kita tambahkan interface. Kita tambah untuk bisa kesambung ke internet. Nah, ini kita ganti NS4 karena ini yang NS4 itu NAT, jadi ntar bisa kesambung ke internet. Kalau NS3 itu lokal aja. Nah, Ctrl X Y enter. Sabar, kita harus nonaktifkan dulu yang NS3 yang kasih pagar. Ctrl X Y enter. Terus kita restart lagi. Sudah oke. Coba kita lihat if config. Nah, INS3 udah ketambahkan 192, 168, 122, 191. Beda ini. Coba kita langsung aja install Apache Web Server. Oke, selanjutnya itu kita menginstal web server. Langsung aja apt get install Apache 2.
Nah, kalau sudah keinstall, kita ganti dulu. Karena ini kita masih pakai NS4, kita ganti dulu ke NS3. Caranya sama kayak tadi. Yang bagian NS3-nya kita hilangin pagarnya. Kemudian NS4 kita tambahkan pagarnya. Ctrl X, Y. Kemudian restart. Kemudian reboot. Kemudian tunggu servernya reboot dulu. Kemudian ntar kita cek di kliennya apakah Apache-nya udah install atau belum untuk memastikan. Bisa aja kita cek dari sini, dari server langsung, tapi untuk memastikan aja yang lebih mantap di Ubuntu client. Nah, kita masuk lagi. Nah, kita lihat di Ubuntu client-nya. Coba kita masukkan IP dari server. Nah, Apache berhasil keinstall. Selanjutnya yaitu kita disuruh sekarang kita mengedit web servernya, www.html salah sintak, harusnya cd. Nah, kemudian ls. Nah, ada indeks HTML itu kita nano index.html, enter. Nah, ini kita hapus aja semua. Nah, kita buat nama sama nim kita. Untuk type spasi HTML. Terus ini kita buat headnya dulu.
title, kemudian bodinya terus tutup body, HTML, save. Nah, sekarang coba kita lihat di Windows-nya. Apakah sudah terganti atau belum? Tunggu, prosesnya memang lama. Nah, coba kita masuk ke browser. Coba masukkan IP server. Nah, nama sama NIM. Kalau sudah, oke, selanjutnya untuk install FTP itu kita harus ganti lagi supaya bisa download FTP-nya. Kita ganti ke NS4 lagi. Tadi saya ganti ke NS3 untuk memastikan aja Apache-nya udah keinstall atau belum.
S3 nya dikasih pagar. Kemudian kita reboot. Nah, langsung aja kita install FTP-nya dengan perintah apt get install fs ftpd. Y. Nah, kemudian masukkan perintah etc fs ftpd.conf. Kemudian kita masukkan perintah untuk menjalankan ulang layanan FTP dengan cara etc init.d fs ftpd spasi restart. Nah, kalau sudah oke, berarti FSTPD-nya atau FTP-nya udah berhasil install. Langsung aja, ntar kita cek belakangan aja. Langsung kita install php my admin. Langkah pertama yaitu kita install dulu MySQL Server. pt get install MySQL Server. Y. Kemudian tunggu sampai proses download dan instalasi selesai.
Nah, di sini kita new passport. Kita tekan enter aja. Kemudian new passportnya masukin, kemudian enter. Tunggu sampai prosesnya selesai. Kalau sudah, langsung kita masukin MySQL min u root min p. Nah, kalau sudah, kita exit aja. Ini kita cuma memastikan aja udah keinstall belum. Exit. Kemudian kita install php apt get install php mysql lib apache 2 mood php spasi php cli spasi php cgi spasi php gd, kemudian spasi mysql server spasi mysql client zip min y, enter. Kemudian kalau sudah, kita masuk ke cd var www.html. Terus kita touch untuk membuat file touch info.php. Kemudian kalau sudah, kita edit nano info.php. Nah, kalau sudah, php info Ctrl X, kemudian save, enter. Kemudian ntar kita ceknya nanti saja. Sekarang kita lanjut install php myadmin. Apt get install php myadmin. Y.
tunggu aja, ini memang prosesnya agak lama karena tergantung sinyal internet juga. Nah, di sini kita yang Apache 2-nya spasi, kemudian enter, oke. Ini kita pilih yes, kemudian kita diminta membuat password. Oke. Oke. Oke, proses instalasinya udah selesai. Kemudian selanjutnya kita disuruh install. Oke, selanjutnya yaitu kita mengatur atau mengkonfig DNS. Langkah pertama yaitu kita install dulu. Untuk mengaturnya kita harus install dulu bin9. Langsung aja pt get install bin9. Nah, kalau sudah selesai, kita masuk ke cd spasi etc bin9. Oke. Nah, kalau sudah nano name.conf
default zones. Nah, kalau sudah, kita ganti yang lokal host itu kita ganti menjadi tr tagjar .com. Exit dulu. Ini kita ganti jadi trtagjar.com. trtagjar.com. Kemudian di bawahnya sama juga. Ini kita copy dulu. Ini kita ganti trtagjar.com, trtagjar.com, terus db-nya kita ganti tagjar. Kemudian yang 127 ini kita copy juga. Ganti menjadi .05 titik 168 titik 192. Jadi itu kebalik gitu. Terus ini 192. Nah, kita periksa dulu jangan sampai ada yang typo. Kalau sudah, kita save aja. Kemudian kita copy cp db.local spasi db.tagjar. cp db.127 spasi db.192. Enter. Kemudian kita buka nano db.tagjar. Nah, di sini kita ganti yang lokal host itu jadi tagjar.com. trtagjar.com, trtagjar.com. 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 Ini kita masukin IP-nya 168.05.2. Kalau sudah, kemudian enter. Sekarang kita nano 192. Nah, sama kayak yang tadi, kita ganti juga yang localhost jadi tagjar.com, trtagjar.com, trtagjar.com.
ini juga trtekjare.com, trtekjare.com. Ini kita ganti jadi oktet terakhirnya. Enter. Nah, kalau sudah, kita restart dulu service bin9 restart, kemudian nano etc slash resolve.conf. Nah, ini kita tambah kita ganti aja ini jadi 05.2, kemudian ini kemudian kita ganti ini name servernya 8888. Kalau sudah kita X Y enter. Kemudian ntar kita cek pas bagian terakhir aja, karena ini masih di INS 4 belum di NS 3. Oke, gitu aja untuk DNS. Kemudian kita lanjut ke cara install SSL. Setelah SSL kemudian Samba yang belum. Oke, selanjutnya itu kita menginstal SSL atau konfigurasi SSL. Oke, langsung saja. Yang pertama kita masukkan sudo a2 nmod SSL. Masukkan service apache 2 restart. Nah, kalau sudah, kita buat file untuk meletakkan key dan sertifikat kita dengan perintah mkdir etc apache 2 ssl, enter. Kemudian buat self sign sertifikat SSL kita dengan perintah sudo atau OpenSSL aja, OpenSSL rec spasi min x 509 minutes spasi index 365 spasi nuki spasi rsa titik 2048 spasi min keyout terus spasi etc apache 2 ssl
apache.key spasi out spasi etc apache2 ssl slash apache.crt, enter. Nah, di sini kita disuruh memasukkan country name. Karena Indonesia itu IN, terus home state salah 3 berarti SLT, terus seharusnya yang di atas yang SLT, kalau double aja. TR mantap. Organization TR gampang. Terus common name trtekjar.com, enter. Email ksw.edu. Nah, selanjutnya kita masukkan perintah etc apache2 sites available default SSL, enter. Lupa masukkan nano. Awalnya dikasih nano dulu, nano, enter. Nah, terus kita masukkan server name trtekjar.com 443, save, enter. Salah tadi, kita harus masukkan satu lagi, SSL engine on, SSL engine on, terus SSL certificate file spasi etc apache2 SSL apache.crt. Pastikan dulu nggak ada yang salah. Kemudian tambahkan satu lagi, certificate key file etc apache2 /ssl /apache.key. Ini pastikan dulu nggak ada yang salah.
kemudian Ctrl X, save, enter, kemudian sudo a2 inside spasi default SSL. Jadi perintah ini kita mengaktifkan SSL. Kemudian yang terakhir kita restart service Apache 2 reload. Nah, kalau sudah, ntar kita coba HTTPS apakah berhasil atau tidak. Oke, selanjutnya itu kita disuruh Samba. Oke, selanjutnya yaitu kita menginstal Samba. Oke, langsung saja install apt get install Samba. Tunggu sampai proses selesai. Nah, kalau sudah, kita cek Sambanya ada di mana dengan masukkan perintah where is Samba, where is Samba. Nah, kalau sudah, kita setting up Samba dengan membuat folder yang mengkadir home server /Samba share. Kalau sudah, kita edit nano etc samba smb.conf. Nah, di sini kita edit yang bagian bawahnya. Samba share, enter, comment spasi Samba spasi on Ubuntu Samba on Ubuntu, S-nya besar, Samba on Ubuntu, kemudian di bawahnya path home server Samba share enter, read only no, browsable on. Kemudian enter, Ctrl X, Y, enter, save, kemudian kita restart service SMBD restart.
Nah, kalau sudah, kita masuk ke SMB PASS password win a server. Ini passwordnya, masukkan. Nah, kalau sudah, kita ntar coba file sharing servernya. Tapi sebelum kita coba, ini kan kita masih ada di ENS 4. Kalau ENS 4, kalau di Windows misalnya kita konsol. Nah, di sini dia akan lama karena kita masih memakai yang ENS 4. Jadi kita stop dulu. Terus kita ubah. Nano etc network interface. Nah, ini kita ubah lagi. ENS3 nya diaktifkan, kemudian ENS4 nya dinonaktifkan. Ctrl X Y, kemudian kita restart etc init.d networking restart. Oke, kalau sudah, coba native config. Nah, ada ENS4 sama ENS3. Jadi cara fix ini kita harus reboot dulu. Tunggu proses rebootnya sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai, masukkan password. Server Nah, kalau sudah, coba kita cek yang tadi kita udah install semua itu. Caranya di sini coba men2 168.05.2. Nah, web Apache servernya sudah. Kemudian kita lihat dulu selanjutnya disuruh apa. DNS tadi tr.techjare.com. Nah, ini karena tadi kita sudah setting HTTPS, jadi kita continue to this website not recommend. Nah, di sini ada tulisan HTTPS karena yang SSL itu. Nah, kemudian kita lihat lagi.
FTP. FTP itu ininya kalau nggak salah kita ganti jadi FTP. Nah, ini masukkan password. Nah, FTP-nya juga udah. Kemudian SSL udah, Samba. Coba kita cek PHP MyAdmin dulu. Nah, PHP MyAdmin. Nah, PHP MyAdmin-nya sudah. Sekarang coba kita cek dari OS yang lain. Kita post dulu biar nge-lag. Coba kita di Ubuntu client. Tunggu karena Ubuntu client ini agak lama bootingnya. Nah, kalau sudah, coba kita buka ini. Untuk memastikan lagi Ubuntu desktop yang klien ini terhubung ke server atau enggak. Nah, coba tr tekjar tekjar trtekjar.com. .com. tekjar.com. Coba kita 192.168.0.5.2. Oh, ini sepertinya kita harus setting dulu di terminal. Nah, ini kemudian kita nano etc resolve.conf. Sepertinya kayak gitu. Nah, ini kita namanya ditambah name server, masukkan IP dari router dari server. Nah, Ctrl X, save.
Kemudian kita coba lagi trtekjar.e.com. Nah, bisa kan? Oke, sekarang kita coba yang di Kali Linux. Ini stop dulu. Nah, Kali Linux. Ini ditunggu, memang agak lama. Nah, kalau sudah, coba kita buka web browsernya. Browsernya sepertinya di atas sini. Nah, web browser. Oh, ini kita harus buka terminal lagi. Terus setting yang kayak tadi, name servernya itu. Nah, astaga. Terus ini nano etc resolve.conf. Nah, ini kita ganti .5.2. Enter, kemudian coba trtekjar.e.com. Nah, berhasil juga kan? Sekarang coba kita close dulu. Yang belum kita cek apa? Oh, Samba.
Sekarang kita cek sampah di Ubuntu client aja. Oke. Nah, coba cek di sini. Ini close aja dulu. Terus di connect to server. Sepertinya ini. Kemudian smb titik 2 192 192.168.05.2. Kemudian Samba share. Register. Coba kita connect. Username, password. Username-nya saya lupa. Kita coba aja. Nah, sambanya sudah. Jadi sekian dulu tutorial dari saya. Terima kasih. Sampai bertemu di TR2.